bacakan yang pertama ya, pertanyaan. Ustaz, tolong dijabarkan jenis-jenis bid'ah. Tolong jabarkan jenis-jenis bid'ah. Buka halaman 54. Halaman 54 yang tulisan tebal, pembagian bid'ah menurut Imam Syafi'i. Qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, al bid'atu bid'atani, bid'ah itu ada dua, mahmudatun bid'ah terpuji, wa mazmumatun bid'ah tercela. Fama wafaqas sunnata, kalau perbuatan itu tidak pernah dikerjakan Rasul tapi masih sesuai dengan hadis sunnah, masih dinaungi oleh hadis, fahuwa mahmud, maka perbuatan itu disebut bid'ah mahmudah, bid'ah terpuji, bid'ah hasanah. Wa ma khalafaha, kalau perbuatan itu bertentangan dengan hadis, fahuwa mazmum, maka namanya bid'ah mazmumah, bid'ah tercela, bid'ah dhalalah, bid'ah munkarah. Dikasih tanda supaya mudah nanti kalau ditanya orang. Itu menurut Imam Syafi'i. Apa kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, halaman 55 yang tulisan tebal. Menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, wat tahqiq, setelah diteliti secara mendetail dan halus, annaha in kanat mimma tandariju tahta mustahsan fi syar'i fahuwa hasanah, kalau dia masih dinaungi hadis dalil yang sahih, masih bisa dilegitimasi dengan dalil, fahuwa fahiya hasanah, maka disebut dengan bid'ah hasanah. Wa in kanat mimma tandariju tahta mustaqbahin fi syar'i fahuwa fahiya mustaqbahah, maka dia termasuk bid'ah dhalalah, mustaqbahah, jelek, buruk. Wa illa, kalau tidak masuk di antara keduanya, fahiya min qismil mubah, maka dia termasuk dalam perkara mubah, boleh. Wallahu a'lam. Apakah harus disebutkan namanya ketika mengirim doa untuk orang tua kandung? Kalau orang tua kandung tanpa disebutkan namanya sudah sampai otomatis. Itulah makna idza matal insan, kalau manusia mati inqata'a. Semua amal Abdul Somad putus, tapi ada satu amalnya yang dilaksanakannya sekarang tetap nyambung walaupun dia sudah mati. Amal yang mana? Anaknya. Amal anak saya nyampai ke saya, karena anak saya itu amal saya. Saya nggak ngerti Pak Ustadz, apa maksudnya anak Ustadz, amal Ustadz? Anak saya itu amal saya, karena kalau istri saya itu cuman saya tengok, nggak mungkin dia hamil. Paham? Amal saya, anak saya itu, maka amal dia mengalir ke saya tanpa disebutkannya binti. Beda sama orang lain. Kalau bapak mau ngirim Fatihah untuk saya, mesti sebutkan untuk almarhum Abdul Somad bin Bakhtiar Al-Fatihah. Nggak tahu binnya, bin Abdillah, hamba Allah. Abdillah, Abdurrahman, asal jangan bin Abdul Somad. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana cara untuk meminta maaf kepada orang yang sudah meninggal? Nabi naik ke atas mimbar hari Rabu, meninggalnya hari Senin. Man kuntul jalatu lahu zahran, siapa yang pundaknya pernah kucambuk waktu aku nyambuk kuda, ternyata dia ada di balik kuda, kena pundaknya, dia sakit hati, nggak nuntut balas, azza zahri, ini pundakku, silakan balas, cambuk. Man kuntu syatamtu lahu irdan, siapa yang kata-kataku kasar menyinggung perasaannya, waktu aku ngomong dia tersinggung, hadza irdi, ini harga diri Muhammad, silakan balas. Sahabat semuanya diam, nggak ada.
Siapa yang ada uangnya ku pinjam, langsung tegak. Itu menunjukkan pundak bisa dimaafkan, hati bisa dimaafkan, tapi uang susah. Innalaka alayya thalatha darahim. Kau punya utang 3 dirham. Kata Nabi kepada Fadal, idfa' ya Fadal. Fadal, bayarkan hutang. Cari orangnya. Saya sudah nyari enggak ketemu Pak Ustadz. Waktu saya mau pergi haji takut mati di tanah suci, pesawat meletup meledak. Akhirnya saya cari Pak Ustadz SMP tempat saya makan bakwan dulu, bayar 3 makan 5. Ternyata tanah itu sudah dibangun mall Pak Ustadz. Cari sampai ketemu. Kalau enggak ada juga, hitung berapa angka bakwan. Kau makan bakwannya berapa kali? Libur cuma tanggal merah aja Pak Ustadz. Kau hitunglah berapa harga bakwan itu tahun 80. Jangan tahun 80 1000, sekarang bayar 1000 juga. Inflasi, tak sama nilainya. Hitung menurut harga emas, maka serahkan untuk umat. Karena umat ini satu. Hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Kalau ada ahli warisnya bayarkan. Kalau tak ada ahli warisnya serahkan kepada lembaga yang dinikmati masalih ammah, kepentingan umat orang banyak. Bisa serahkan ke yayasan Masjid Jami Al-Azhar. Kalau bingung tak tahu mau ditransfer kemana, nanti akan dibelikan untuk air sedekah. Jadi setiap 10 menit sekali ada iklannya. Air Masjid Jami Al-Azhar. Nanti untuk kepentingan umat, ada orang puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bait, puasa Ramadan, supaya dinikmati orang banyak. Adapun dosa yang terkait dengan perasaan, saya nggak ada utang Pak Ustaz. Terus apa dosamu? Dulu saya janjikan harus menikah dengan dia, ternyata ada yang lebih cantik Pak Ustaz. Maka tentang masalah itu mintalah kepada Allah. Ya Allah, aku ada silap dan salah dengan salah satu dari hambamu. Aku merasa sampai hari ini berdosa. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau kau sanggup bacakan Yasin, khatamkan Quran, bacakan Al-Fatihah sebagaimana sudah kita belajari tadi, baik. Ampunkan dosanya, ampunkan dosaku kepadanya. Selesailah usaha kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita tidak dituntut lebih dari kemampuan kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, berikutnya, bila sholat jenazah dilakukan di masjid setelah sholat fardu, mana yang didahulukan, sholat ba'diyah apa sholat jenazah? Jenazah dipersilakan masuk, kata imam. Untung jenazah itu tak berdiri, diangkatlah, dipikul ke dalam. Baru saja salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Saking mau cepatnya imam, masukkan. Jamaah bingung karena dia menganggap kalau sholat jenazah nanti tidak bisa lagi ba'diyah, maka tetap boleh ba'diyah setelah sholat jenazah. Begitu dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i. Ada yang alal faur, mesti segera, tapi ada yang alat tarakhi, waktunya panjang. Kalau sholat zuhur jam 12, sholat asar jam 12, jam 13, jam 15.30, maka waktunya tarakhi panjang. Itulah maka didahulukan sholat jenazah baru sholat ba'diyah. Habis sholat jenazah, setelah selesai dia sholat ba'diyah, maka hukumnya mubah, boleh. Mana yang alal faur? Jenazah. La tahbisuhu, jangan tahan jenazahnya. Asri'u ila qabrihi, segera. Itulah dalilnya alal faur, segera. Sedangkan sholat ba'diyah bisa ditunda 5-10 menit. Saking ingin cepatnya supaya dia dikuburkan, supaya ketemu dia dengan kebaikannya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di halaman 212 ada pelapak kurma tidak ada. Boleh diganti bunga atau bagaimana kalau diganti bunga? Di halaman 220 biasanya keluarga tidak ikut, padahal dimakan untuk memohon amal atau kebanyakan. Tapi mungkin yang pertanyaan pertama ini, jadi pelapak kurma di hadis saja Ustaz, boleh nggak diganti dengan bunga? Innamal khamru khamar.
wal maisir judi, wal ansab menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam mengundi nasib, rijsun najis min amali syaitan. Yang ada dalam ayat itu cuma khamar. Khamar itu anggur diperas, dimasukkan ke botol, disimpan seminggu. Setelah melewati proses fermentasi, muncul zat baru namanya alkohol. Bukan bahasa Arab. Alkohol ini yang disebut dengan khamar. Khamar diambil dari kata khimar. Jadi kalau ada orang yang nakal tapi pernah ngaji, dia pakai sabu-sabu. Pas dipakai sabu ditangkap sama polisi, dibawa ulama. Kenapa kau pakai sabu? Tunjukkan dalilnya dalam Quran dan Sunnah. Mana ada ya ayyuhalladzina amanu jtanibu sabu-sabu? Nggak ada. Lalu dari mana dasar pengharaman sabu-sabu? Qiyas. Qiyas, dasar pengambilan hukum dalam Islam 10. Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'u man qablana, saddu zara'i, qaulu sahabi, istihsan, istishab, urf. 10. Dari mana dasar pengambilan hukum narkoba, sabu-sabu, pil rohibnol, nipam? Quran tak ada, dalam hadis tak ada, dalam ijma' tak ada, dalam qiyas. Apa arti qiyas? Menyebutkan sesuatu yang belum ada hukumnya, dikiaskan kepada sesuatu yang sudah ada hukumnya dengan melihat titik persamaan antara keduanya. Apa yang sudah ada hukumnya? Pelepah korma. Apa yang belum ada hukumnya? Bunga tai ayam. Apa titik persamaan antara keduanya? Sama-sama tanaman hidup. Bagi yang menyetujui qiyas. Kenapa kau tabur tadi bunga? Karena bunga juga adalah bagian tanaman. Kalau pelepah korma sebelum dia kering bertasbih, maka bunga-bunga juga sebelum kering bertasbih. Bagi yang menyetujui qiyas. Bagi yang tidak setuju dengan qiyas, dengan pelepah korma lain pun dia tak setuju. Karena menurut dia yang pelepah korma bertasbih hanya pelepah korma yang dicabut oleh Nabi itu saja. Adapun pelepah korma yang tumbuh di samping Masjid Jami Al-Azhar tak sama. Karena dia menolak qiyas. Dan itu biasa dalam perbedaan fikih. Orang yang ngerti fikih biasa. Kau setuju silakan, nggak setuju nggak usah buat. Wallahu a'lam bishawab. Yang berikutnya, kenapa tahlilan untuk orang meninggal banyak yang menentang? Sering dibilang cukup 3 hari, padahal pihak keluarga tidak merasa terbebani dan malah kepingin mengadakan selama 7 hari. Apakah ada dalil yang merujuk hal ini? Isna'u ta'aman li ali Ja'far li'annahu yusghiluhum. Kalau ada orang meninggal, buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far. Ja'far meninggal, istri anaknya susah. Jangan susahkan lagi dia dengan kedatangan kalian. Masakkan makanan. Hei istri Ja'far, hai anak Ja'far, kalian jangan lagi masak. Ini sudah kami bawakan masakan ayam penyet, lele, tahu goreng tempe. Minumannya Masjid Jami Al-Azhar. Dia memang setiap 10 menit mesti ada iklan. Begitu aslinya. Jangan sampai orang yang kemalangan itu sudah jatuh ditimpa tangga, diterkam kucing. Maka tradisi nenek moyang kita zaman dulu pun begitu. Di kampung-kampung masih ada. Kalau ada orang meninggal, tetangga sekeliling itu ada yang bawa beras, ada bawa telur ayam. Nanti di dapur itu mereka buat dapur umum. Jadi aslinya jangan menyusahkan. Sekarang beberapa masjid sudah buat, alhamdulillah, diumumkan kepada bapak ibu nanti malam kita akan takziah, supaya jangan membawa, jangan repotkan sahibul musibah,
maka kita bawakan makanan. Begitu yang sunnah. Adapun orang miskin sampai ngutang bubur kacang hijau karena kedatangan kita ikut berdosa. Adapun anaknya kaya, pulang dari kampung, dari Jakarta ke kampung, kepada jamaah sekalian, ini sudah kita sediakan nasi kotak sebanyak 1000, maka dia mesti pidato dalam 2-3 patah kata. Jangan kalian takut memakan ini, karena ini bukan harta warisan yang belum dibagi, ini bukan pulang ngutang, ini memang asli dari anaknya yang sukses di ibu kota. Apa kalian nggak tahu kalau saya ini kaya? Makanlah, makan. Nah, adapun 7 hari dalam Quran tak ada, dalam hadis tak ada, dalam sahabat Nabi tak ada, tapi ada dalam tabi'in. Orang yang jumpa sama Nabi namanya sahabat, yang jumpa dengan tabi'in yang jumpa dengan sahabat namanya tabi'in, namanya Imam Atha. Kata Imam Atha dari kalangan tabi'in, yustahabbu an yutasaddaqa lahu, dianjurkan keluarganya bersedekah makanan untuk orang meninggal itu, karena orang meninggal itu diuji selama 7 hari. Bukan ayat, bukan hadis. Jadi kalau ada orang bersedekah 7 malam untuk yatim, fakir, miskin, dipakainya pendapat tabi'in. Yang setuju ikuti, yang tak setuju tak usah buat. Bukan ulama kaleng-kaleng. Imam Atha ada di dalam nih, saya tak ingat halaman berapa, buka-bukalah nanti dapat lingkar. Oh, ini yang dibilang Ustaz Somad kemarin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa pandangan Ustaz tentang keterangan yang ada dalam kitab Al-Majmu' Salam Hazard jilid 5 halaman 27 yang menyatakan qala ashabuna wa tuqrahu at-ta'ziyatu ba'da salasah. Para sahabat kami, para fuqaha mazhab Syafi'i mengatakan dan makruh takziah setelah 3 hari. Bagaimana pendapat tersebut jika dikaitkan dengan tahlilan? Tukrahu makruh, bukan haram. Itu yang pertama, perlu dipahami istilah. Kenapa tukrahu? Litajdidil huzni, karena memperbaharui kesedihan. Sebenarnya 3 hari itu dia sudah mulai agak tenang hatinya. Tiba-tiba datang jamaah, semakin sedih. Akhirnya luka lama berdarah kembali. Luka lama berdarah kembali itu bukan orang yang habis sunat ngejar layang-layang, bukan. Nah, inilah dia yang sudah mulai hatinya terobati, tiba-tiba tajdid, diperbaharui kesedihan. Itu yang tak boleh. Adapun memberikan hiburan, memberikan sedekah, maka kalau dia laksanakan. Tapi kalau katanya tuhramu, tunha, dilarang, diharamkan. Jadi orang yang bersedekah 7 malam, kalau tidak mau dibuat di rumah, antarkan ke panti asuhan. Potongkan ayam, kambing, kasih ke panti asuhan. Di rumah tak usah dibuat. Untuk kalau memang mau ngotot, mau mengamalkan fatwa Imam Atha tadi. Cuman masalahnya rakyat masyarakat ini mau melakukan perbuatan karena fatwa Imam Atha dari kalangan tabi'in, atau karena takut dituduh tetangga nggak sayang orang tua. Nah, ini kamu nggak muat 7 malam? Enggak, anak durhaka. Makanya beramal itu dengan ilmu. Kalau Ustadz Somad sampai berapa malam? 2 tahun nggak berhenti-berhenti. 2 tahun. Mak saya meninggal sudah 2 tahun, tetap membagi sembako 200 paket setiap tanggal 1 sampai hari ini. Karena menurut saya itulah yang bisa mengobati hati. Kenapa Ustadz ceritakan? Ustadz kan riak, saya mau ngajak jamaah. Yang nggak setuju, ya nggak apa-apa. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Hanya Ilham dan Bekasi. Boleh memandikan jenazah dengan air zam-zam? Minum aja kita susah. Dia mau mandi. Ma'u zamzam 5 syuribalah. Air zam-zam itu diminum sesuai dengan niat apa dia diminum. Diambil air itu,
disiramkan ke kepala karena orang itu ada sakit kepala. Coba tengok apa doa minum Zam-Zam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. 3. Ilmunya luas, rezekinya lapang, penyembuh dari segala macam penyakit. Diminum atau diusapkan atau disiramkan. Tapi kalau dimandikannya otomatis digosokkannya ke kemaluannya, cebok dia. Maka cara penyembuhan diminum atau diusapkan, itu saja. Lebih daripada itu, lebih baik bawa ke kampung halaman orang di kampung mau minum air Zam-Zam. Begitu inginnya dia minum air Zam-Zam. Apalagi sekarang susah mau umroh. Nah, jadi kalaupun mau menghilangkan sakit kepala, siramkan saja sedikit. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang ditanya kan namanya siapa ya? Mimpi saat tidur menurut Islam. Saya pernah mimpi ketemu Ustaz Abu Somad. Ceritanya apa? Di tepi sawah. Kemudian Abu Somad meminta saya untuk menghafal surah Al-Mulk, Tabarak. Bagaimana cara saya menyikapi mimpi tersebut? Kitab yang paling bagus untuk mimpi namanya Tafsir Ahlam. Tafsir Ahlam, tafsir mimpi. Penulisnya namanya Ibnu Sirin. Ibnu Sirin. Namanya Tafsir Ahlam. Coba cek di internet sudah ada bahasa Indonesianya atau belum. Kalau belum ada, download PDF-nya. Cari anak pondok, baca kitab Tafsir Ahlam. Bermimpi dengan ulama dalam Tafsir Ahlam supaya mengikuti ulama itu. Saya pernah bermimpi dengan Habib Anis yang punya ijazah Simtud Duror. Dalam mimpi itu saya datang ke masjid. Di dalam masjid itu sedang pembacaan Maulid Simtud Duror. Nampak saya beliau dari jauh, wajahnya bercahaya. Saya cari di Tafsir Ahlam, apa arti melihat ulama? Supaya kita mengikut ulama itu. Smiling of Habib. Habib yang tersenyum susah membayangkan wajahnya marah. Habib Anis dari Solo. Lalu kemudian mimpi tentang tanaman, menunjukkan bahwa tidak boleh putus asa karena tanaman setelah kering, layu dan mati akan tumbuh sesuatu yang baru. Tanaman, sawah, padi, pecah bijinya, tumbuh kuning, berbuah, layu, kering, mati, tumbuh yang baru. Menunjukkan harus selalu positif. Apa tadi yang kelanjutan mimpi? Mimpinya berepisode ini. Diminta untuk menghafal Surat Al-Mulk, hadis dari Abdullah ibnu Mas'ud, 30 ayat dibaca malam menyelamatkan dari azab kubur. Itulah dia, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kalau dibaca surat Al-Mulk itu kita sadar kenapa aku masih hidup sampai hari ini. Alladzi khalaqal mauta, Allah menciptakan mati. Wal hayata, Allah menciptakan hidup. Kenapa aku bisa hidup tak kena Covid? Kalaupun kena tak jadi mati. Bukan karena hebatnya obat, tapi karena liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah masih memberi kesempatan untuk beramal. Wallahu a'lam bishawab. Apa hukum azan di waktu bulan? Azan bukan kalau kualitas sholat. Nabi mengazankan anak Sayyidatuna Fatimah, namanya Sayyidina Al-Hasan, adiknya Sayyidina Al-Husain, adzanas shalah. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Statusnya kata Imam Tirmidzi hadisun hasan. Bunyi azannya adzanas shalah. Hayya 'alas shalah. Mentang-mentang anaknya lahir jam 5,
as-salatu khairum minan naum. Enggak, tetap azan biasa. Lahirnya diazankan. Kata Syekh Said Sabiq, anak laki-laki anak perempuan sama, azan telinga kanan, iqamat telinga kiri. Hukumnya sunnah, tidak wajib. Jadi bapak ibu yang anaknya dulu tidak diazankan, pulang dari sini jangan diazankan lagi. Pulang dari sini kau sebentar. Wow, apanya ayahnya itu? Dulu semester 3. Kalau lahirnya diazankan, kalau waktu datang ke dunia ini diazankan, maka saat melepas perginya pun diazankan juga. Qiyas. Dalam Quran tak ada, dalam hadis tak ada, dalam qiyas ada, tapi hanya sebagian dari kalangan mazhab Syafi'i, bukan Imam Syafi'i. Sebahagian jama'atun minas Syafi'iyah, sekelompok ulama mazhab Syafi'i, bukan Imam Syafi'i, bukan mazhab Syafi'i secara keseluruhan. Ada Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Syafi'i. Ada ulama mazhab Syafi'i berijtihad mengikut manhaj metode Imam Syafi'i. Sebahagiannya mengatakan kalau saat lahirnya datangnya ke dunia ini diazankan, maka saat perginya pun juga diazankan. Dalilnya apa? Qiyas. Quran, hadis, ijma', qiyas. Sikap Ustadz sendiri, saya hadir di pemakaman, ada orang mengazankan di situ, tidak saya larang karena ada ulama mazhab Syafi'i. Tapi saya tidak pula menyuruh begitu pemakam azankan, karena ini bukan perkara yang disepakati dalam mazhab. Wallahu a'lam bishawab. Saya mau bayar hutang, tanah, harganya naik tidak seperti harga yang pertama. Kenaikan harga dilakukan sepihak menjual. Mana yang saya bayar? Harga pertama atau harga yang naik sepihak? Saya beli tanah bapak harganya 100 juta. Tapi karena saya baru punya uang 50 juta, maka saya bayar setengah 50 juta. Berarti saya berutang berapa? 50. Utang saya 50. Buka surat Al-Baqarah ayat 282. Satu halaman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, idza tadayantum bidainin, kalau kalian menjalin transaksi utang piutang, ila ajalim musamma, sampai waktu tertentu, faktubuh, tulislah. Waliyaktub bainakum katibun bil adli, hendaklah diangkat seorang penulis yang adil. Wala ya'ba katibun an yaktuba kama 'allamahu Allah, janganlah penulis ini enggan untuk menulis seperti yang sudah diajarkan Allah. Wastashhidu syahidaini min rijalikum, angkatlah 2 orang saksi laki-laki. Illam yakuna rajulaini, kalau tak ada saksi 2 orang, farajulun, 1 orang. Manusia itu yang dipegang cakapnya, kalau kambing yang dipegang talinya. Kalau manusia tak bisa dipegang cakapnya, ikat dia pakai tali. Dulu kau kan janji harganya 50, 100 aku utang 50, membayarnya tanggal 1 Mei tahun 2022, itulah dipegang. Itulah maka mesti ada saksi, karena kalau tak ada saksi dia akan ngeles, dia akan ngeyel. Maka perlunya ada saksi. Dipakai mana? Dibayar pakai akad yang pertama, kecuali ada kesepakatan lain. Hutang dibayar menurut harga emas, beda. Kalau saya ngutang ke bapak atau bapak ngutang ke saya, lebih bagus dibayar menurut harga emas. Kenapa? Karena duit kertas tak ada nilainya. Negara boleh mencetak kertas sebanyak emas di suatu negara. Kalau di negara Kesatuan Republik Indonesia ada 1 ton emas,
maka negara ini hanya boleh mencetak sekian ribu juta lembar. Karena emas tak bisa dibawa berkeliaran, pemalsuan, banyak perampok, maka dikeluarkanlah pengganti emas. Itulah dia uang kertas. Uang kertas tak ada harganya. Itulah makanya zaman Nabi jual beli itu dua, pakai emas dan perak. Emas namanya dinar, perak namanya dirham, sedangkan yang pakai barang namanya barter. Kata orang Medan barter. Sampai ke Bekasi barter. Jadi pakailah harga emas. Walaupun kita tidak pakai emas, pakai. Kenapa? Karena inflasi, harga jatuh terus. Dulu saat kami ke Mesir, beasiswa saya 162 pon. 162 pon itu 50 dolar. Tahun 1998. Begitu saya ke Mesir lagi tahun 2017, gonjang ganjing politik, 100 dolar menjadi 1.900 pon. Coba kalau dulu saya ngutang 98 pakai uang, dibayar lagi, tak ada harganya. Nah, itulah pentingnya pakai nilai. Ini saran dari saya, pakai nilai emas. Saya yakin itu tadi bapak yang minta naik itu karena dia udah hitung-hitung. Wah, ini rugi aku nih, kata. Cuma dari awal dia tidak jelaskan. Makanya dari awal itu mesti jelas supaya tidak konflik. Agama datang untuk menjaga hifzul aql, menjaga akal. Maka haram pakai narkoba, rusak akal. Hifzun nafs, menjaga nyawa, maka tak boleh membunuh. Hifzul ard, menjaga harga diri, maka tak boleh caci maki, sumpah serapah. Hifzul mal, menjaga harta, maka tak boleh tipu daya, bohong. Hifzul din, menjaga agama, maka tak boleh menista agama, murtad dan lain sebagainya. Datangnya agama Islam ini untuk menjaga. Tapi banyak orang kalau sholat ikut Allah, puasa ikut Allah, tapi kalau janji utang piutang, aku lebih pandai daripada Allah. Berarti belum syar'i. Udkhulu fis silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara total, dari mulai sholatnya, ibadahnya, muamalatnya, munakahatnya, siasahnya, politiknya, Islam. Wallahu a'lam. Ya, baik Bapak dan Ibu sekalian, kita kalau bersama satu jam terasa berapa menit saja. Masya Allah. Jadi masih banyak pertanyaan ya. Waktu kita sudah jam 2:09, jadi sudah satu jam setengah lebih kita bersama lama selalu ingin lama-lama, namun kita dibatasi waktu dan dibatasi oleh kesempatan kita. Mudah-mudahan di wilayah kesempatan kita bisa bersama dengan sahabat Somad yang kita memberikan siraman rohani dari beliau. Mudah-mudahan kita keluar dari masjid Jami'ah Al-Azhar mendapatkan keterangan dari Allah. Amin ya Allah. Mudah-mudahan hari itu maka kita meminta keberkahan dari beliau sudah jauh-jauh datang ke Bekasi. Kita mohon untuk menutup acara ini dengan bacaan doa. Kita mohonkan juga mudah-mudahan apa yang kita bacakan nanti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي ساعتنا هذه ذنبا إلا غفرته. Keluar kami dari majelis ini, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Wala aiban illa satartah, tutupilah aib cacat kami ya Allah. Wala musafiran illa wasaltah, sampaikanlah saudara kami yang musafir ke tujuan dengan selamat. Wala maridan illa syafaitah, yang sakit angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah, yang meninggal dunia curahkan rahmatmu, lapangkan kuburnya, jauhkan dari azab kubur. Wala dainan illa qadaitah,
Utang piutang tolong kami melunasinya ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati laka ridha wa lana fiha salah. Segala hajat dunia hajat akhirat baik bagi kami dan engkau ridha, illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Mudahkan dan tunaikanlah ya Allah. Rabbana hab lana minas salihin. Jadikan anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Allahumma waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Tanamkan taufikmu ke dalam hati kami supaya kami beramal dengan amal yang kau cintai dan kau ridai. Rabbana fil lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali walidina, kedua orang tua kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina, anak keturunan kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majlis ini ya Allah, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Selama menyampaikan ini banyak kata-kata saya tak berkenan di hati, menyinggung perasaan, kurang adab, tak hormat kepada profesor, guru kita, kepada yayasan, kepada jamaah. Saya Al-Fakir Abdul Somad mohon maaf. Kita tidak pernah berpisah karena kita senantiasa bersama dalam doa. Jangan lupa tetap doakan Ustaz Abdul Somad supaya mati husnul khatimah, mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.